kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu, Bu Aulia. Nah, Ibu nanti akan mengajarkan pembelajaran komputer atau teknologi informasi dan komunikasi di kelas kalian. Nah, baiklah teman-teman, sekarang teman-teman boleh mempersiapkan buku tulis ya, buku tulis karena teman-teman mau mendapat paketnya. Kita sekarang akan belajar di pembelajaran yang pertama, yaitu tentang lingkungan belajar yang nyaman. Nah, teman-teman tahu tidak sih apa itu lingkungan belajar yang nyaman? Nah, teman-teman, Ibu mau nanya nih, teman-teman itu lebih suka belajarnya itu seperti apa sih? Posisi belajar yang enak, apakah duduk atau sambil tiduran atau sambil main HP belajarnya atau seperti apa nih? Karena kan kalau belajar yang nyaman itu tergantung kita cara belajarnya ya, seperti apa. Contohnya kayak Ibu sekarang memberikan pembelajaran nyaman dengan cara duduk di kursi menggunakan meja. Nah, itu juga membuat kita lebih nyaman. Cara duduknya juga membuat nyaman belajar ya teman-teman ya. Karena kalau cara duduk kita atau cara belajar kita nyaman, maka pembelajaran akan masuk di otak kita. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak sih? Nah, lingkungan belajar itu harus nyaman, habis itu harus aman, harus bersih, karena bisa menambah semangat kita ya dalam belajar. Jadi langsung materi apa yang teman-teman dapat itu bisa langsung teman-teman pahami. Jadi tidak terlalu pusing apa. Kalau misalkan teman-teman nih lebih senang belajarnya sambil rebahan atau sambil tiduran, nah itu nggak apa-apa, nggak salah kok, karena itu juga bisa jadi salah satu nyamannya belajar teman-teman. Apalagi kan udah selama 3 bulan kita di rumah ya, selama 3 bulan hampir 4 bulan ini teman-teman di rumah. Nah, mungkin teman-teman lebih enak belajarnya rebahan kali. Nah, oke. Sekarang kita masuk ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih lingkungan belajar yang nyaman itu ada apa aja? Nah, lingkungan belajar yang nyaman itu dia seperti ruang belajar ya teman-teman ya. Ruang belajarnya itu harus nyaman dan harus menyenangkan. Agar apa? Kalau misalkan nih teman-teman bayangkan kalau ruang belajarnya itu nggak nyaman, berantakan, habis itu berisik sekali. Nah, teman-teman kira-kira nyaman nggak sih belajarnya? Terus kira-kira bisa masuk nggak sih materi ke teman-teman? Misalkan lagi belajar matematika tapi lingkungan sekitar teman-teman ribut sekali atau berantakan tempatnya, kira-kira bisa konsentrasi nggak? Enggak kan? Tidak bisa. Nah, ruang belajar yang nyaman, aman, bersih juga itu menjadi salah satu syarat agar kita bisa nyaman dalam belajar. Nah, terus teman-teman di lingkungan belajar nih yang nyaman dipengaruhi juga oleh sirkulus udara. Teman-teman tahu nggak sih tips-tips apa saja yang membuat belajar kita itu nyaman? Nah, ingat, catat. Yang pertama adalah siklus udara. Nah, teman-teman tahu tidak sih siklus udara juga menentukan nyaman atau tidaknya kita belajar? Kenapa sih Bu Guru? Pasti ada yang bertanya-tanya ya kan? Siklus udara itu teman-teman tahu nggak? Nah, siklus udara itu artinya pergantian udara di sebuah ruangan. Nah, pergantian udara yang kotor nih, misalkan kotor itu menjadi bersih. Nah, itulah kenapa di setiap ruangan harus ada ventilasi agar adanya pergantian udara atau siklus udara. Nah, teman-teman coba teman-teman bayangkan ya, teman-teman punya kamar, punya ruangan. Nah, teman-teman itu ruangannya nggak ada ventilasi sama sekali. Itu gimana? Kira-kira udaranya bagus apa enggak? Ada pergantian udara enggak? Coba teman-teman bayangkan. Itu pasti rasanya tuh seperti sesek banget dadanya, ngap. Nah, kalau kata orang mah ngap gitu. Nah, bayangkan teman-teman, makanya kenapa perlunya ada ventilasi udara di setiap ruangan. Nah, terus sirkulasi udara dalam suatu ruangan juga berpengaruh pada suhu dan kelembapan. Nah, teman-teman biasanya nih kita kan di rumah punya komputer atau punya laptop. Nah, teman-teman tahu nggak sih suhu atau temperatur yang dalam ruangan itu bisa berpengaruh kepada komputer atau laptop kita. Nah, biasanya komputer itu tidak dapat berfungsi pada ruangan yang suhunya di atas 85 Fahrenheit. Itu berarti terlalu panas teman-teman, itu tidak akan berfungsi atau pasti ada bermasalah. Nah, jika suhu ruangan tinggi, gunakan AC.
Nah, bisa juga dengan kipas angin, karena AC dan kipas angin bisa menyeimbangkan suhu atau udara kita ya teman-teman. Jadi biar nanti ketika teman-teman ingin menggunakan komputer atau laptop itu masih bisa digunakan dengan baik ya, karena suhu ruangan juga bisa mempengaruhi ya teman-teman. Nah, terus kelembapan ruangan juga harus disesuaikan. Nah, biasanya untuk komputer itu sekitar 50 hingga 70%. Nah, sedangkan ruangan yang kelembapannya sangat rendah, ya, itu berarti panas banget gitu kan, itu maka udara akan menjadi kering. Nah, bayangin aja teman-teman, yang ruangan yang benar-benar panas itu tuh nggak ada udara sama sekali, itu pasti kita ngerasanya lain gitu ya. Nah, selain itu udara yang kering atau yang kurang lembab ya teman-teman ya, itu bisa menyebabkan kerusakan komputer seperti yang dibilang tadi, karena komputer itu juga membutuhkan penyimbangan suhu di suatu ruangan. Nah, terus yang kedua, apa sih tips yang kedua agar lingkungan belajar kita nyaman? Yaitu pencahayaan tentunya ya teman-teman ya. Coba teman-teman bayangin, lagi belajar tapi lampunya redup, lagi belajar tapi lampunya nggak terang, bisa nggak sih baca buku? Pasti nggak bisa dong, pasti baca bukunya itu nggak kelihatan. Nah, itu juga bisa merusak mata, yang berbahaya teman-teman ya. Makanya kenapa dibutuhkan cahaya yang bagus untuk kita belajar. Nah, dalam kegiatan belajar yang menggunakan komputer, kita juga memperhatikan cahaya ruangan. Nah, ruangan harus mendapatkan cahaya yang cukup. Cahaya yang cukup itu maksudnya kita bisa untuk membaca atau untuk mengerjakan sesuatu. Jangan sampai cahaya di ruangan itu kurang atau gelap, karena bisa berbahaya juga ya bagi mata. Terus jangan terlalu gelap dan jangan terlalu terang. Nah, jangan terlalu gelap dan jangan terlalu terang. Makanya pakai lampu yang standar-standar aja. Nah, di sini juga nih ada di buku, belajar pada ruangan gelap dapat merusak mata. Sebaliknya, pada ruangan yang sangat terang, penglihatan akan terganggu karena silau. Nah, mungkin coba teman-teman lagi di jalan, atau coba teman-teman membuat eksperimen nih. Teman-teman lagi belajar, tapi lampunya redup. Itu bagaimana sih reaksi teman-teman? Pasti matanya sakit. Tidak akan bertahan lama, pasti teman-teman matanya akan terasa perih. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman matanya di center atau dikasih sorotan cahaya yang sangat terang, pasti mata akan silau. Nah, pasti juga sakit kan. Nah, di situ makanya bahayanya cahaya yang terlalu terang dan terlalu redup. Nah, terus yang terakhir nih, ada lingkungan yang nyaman. Apa sih? Ya, kebersihan lingkungan tentunya. Kebersihan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih dapat membuat kalian betah belajar. Nih, teman-teman ada ruangan belajar nih. Ruangan belajarnya lengkap. Ada mejanya, ada komputernya. Nah, termasuk ada cemilannya juga ya. Terus teman-teman juga ada apa lagi ya? Ruangannya enak, nyaman, ada AC atau kipas angin. Pokoknya benar-benar membuat teman-teman itu betah gitu seharian di kamar gak keluar, apalagi kalau ada wifi ya kan. Nah, di situ juga kebersihan lingkungan juga termasuk salah satu yang membuat belajar kita nyaman ya. Nah, mari teman-teman kita jaga lingkungan belajar kita agar bersih dan nyaman. Nah, teman-teman, nih ketika teman-teman ya, Ibu kasih tahu, ketika teman-teman menggunakan komputer ataupun laptop di atas meja nih. Nah, perhatikan hal yang akan Ibu sampaikan ini mungkin sepele bagi teman-teman, tapi itu bakal sangat berbahaya ya untuk komputer atau laptop. Kenapa? Nah, teman-teman, ketika sedang menggunakan komputer atau laptop di atas meja, jangan pernah membawa makanan atau minuman ke dekat komputer atau di atas meja. Karena apa? Nah, kita kan tidak tahu makanan yang teman-teman makan itu rimah-rimahnya atau yang serbuknya itu yang rimah-rimah makanan yang jatuh itu kan kita tidak tahu apakah jatuhnya ke baju ataupun jatuhnya ke laptop. Nah, jika kita jatuhnya ke laptop, ke keyboard, teman-teman tahu kan keyboard laptop yang untuk mengetik. Nah, itu sangat susah teman-teman membersihkannya. Nah, teman-teman tahu tidak, malahan keyboard laptop itu lebih kotor kalau misalkan sering kita tidak pernah kita bersihkan. Ketika teman-teman makan, teman-teman sambil mengetik, sambil mengerjakan tugas, atau teman-teman belajar main komputer atau main game di komputer tapi sambil nyemil makanan, sambil minum, kan tidak sengaja. Nah, itu membuat keyboardnya kita rusak. Nah, selain itu
teman-teman juga jangan membawa binatang peliharaan. Misalnya teman-teman di rumah pelihara kucing nih, nah kucingnya jangan ditaruh ke laptop atau komputer ya, apalagi didudukin di atas keyboard, jangan, karena bulunya tuh sangat berbahaya teman-teman, berbahaya karena kan bulunya tuh bisa masuk di antara sela-sela keyboard. Nah kita kan nggak tahu, apalagi kita yang jarang membersihkan keyboard, nah itu tidak tahu bersih atau tidaknya. Nah itu dia salah satunya ya teman-teman ya. Terus tempat yang kotor selain dapat merusak komputer atau laptop, tempat yang kotor juga membuat belajar kita tidak nyaman teman-teman. Nah makanya jagalah lingkungan kebersihan di sekitar rumah kita. Oke. Nah teman-teman, mungkin itu saja materi dari Bu Guru hari ini. Nah teman-teman nanti tugasnya Ibu tidak akan memberikan tugas, tetapi teman Ibu hanya ingin teman-teman nanti mengirimkan absen siapa saja yang mengikuti pelajaran Bu Guru pada hari ini dan siapa saja yang mendengarkan pemaparan materi. Nanti catatannya jangan lupa, tadi ada berapa tips untuk menjaga lingkungan? Ada 3. Diingat ya, ada 3 tips untuk menjaga lingkungan belajar agar tetap nyaman dan tetap bersih. Ya, diingat, nanti pertemuan yang selanjutnya akan Ibu tanya loh. Nah, nanti rangkumannya jangan lupa dirangkum di buku catatan. Oke? Absennya Ibu tunggu loh, ya Ibu. Nah, sekian. Jika teman-teman kurang paham nih, boleh langsung jawab di Ibu Guru, boleh telepon deh. Bu Guru insya Allah waktunya free kalau malam. Oke? Nah, baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.